Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fahri Belajar Investasi. Buat yang baru nonton, perkenalkan saya Fahri, programmer yang kebetulan upload video di internet. Kita lagi belajar investasi dengan budget 1 juta sebulan. Kita lanjut ke episode 73. Di hari ini harga Hexa lagi turun. Kita cari tahu perlu nambah apa enggak ya. Karena kebetulan kita masih ada sisa uang cash yang bisa dipakai. Oke, dari sisa uang cashnya dulu. Sisa cash kita ada cuma 600. Harga Hexa berapa harga Hexa sekarang? Ini sisa uang cash kita yang 600-an sekian. Harga Hexa itu bisa dilihat di average di current price 5, berarti sekitar 500 ribuan ya. Artinya kalau kita beli Hexa satu lot, udah kita nggak punya sisa uang lagi gitu. Artinya kalau kita beli Hexa sekarang, nanti kalau turun lagi nggak bisa kita tambah karena udah habis ya uangnya. Oke, pertanyaannya, turunnya tuh dari harga kita beli tuh berapa ya? Coba. Ini current price 5250. 55 sekitar 300 berarti ya. Hampir 300 rupiah. 300 rupiah. Itu turun bukan 300 berarti ya. Itu 275 ya. 275 rupiah. Itu kalau kita bagi ya, 275 dibagi harga awal kita beli 5525. Kalau dijadiin persen itu udah turun 5%. Ya itu lumayan gede ya buat kita yang cuma ngincer 7% penurunan. Kita cuma ngincer return 7% kan ya. Pertanyaannya, kita beli apa enggak? Kita perlu tahu ini ya, ekspektasi kita masih sama apa enggak nih buat dividen di tahun depan. Target kita itu dia bisa Hexa ya. Targetnya bisa dapat dividen total 457 billion. Jadi per lembarnya dapat 500 rupiahan dengan target tahun balik modalnya 7 tahun return 10%, dan kalau dihitung long termnya itu returnnya 8,78 ya, masih di 7%. Ini dengan asumsi target kita tercapai. Jadi itu yang harus kita jawab hari ini. Kalau emang ini masih tercapai ya kita tambah, cuma kalau nggak tercapai nggak usah kita tambah gitu. Apa yang bisa kita cek? Kita cek dari ada ini nggak, laporan keuangan yang baru keluar nggak ya? Hexa report 6 Desember. Ini Oktober, November, Desember. Nggak ada ya, berarti ini terakhir yang kita cek ya. News, laporan nggak ada yang baru. Mungkin kita cek di Hexindo. Mungkin di sini ada yang baru. Company, Investor Relation, ada di mana ya? Ini kali ya report ini. Full year 2020. Nggak ada di sini. Tidak ada yang baru ya sepertinya. Financial highlight. Oke, nggak ada yang baru. Next, kita cek di sini. Kita cek di Stockbitnya mana hilang? Kok close? Kita cek di Stockbit Hexa. Apa ini cuma supply demand doang? Good indication dividend. Coba di news ini ada yang baru nggak? Oktober, melirik peluang bisnis rental trade-in. Tetapkan pembagian dividen. Nggak ada. Insider nggak ada. Mana ya? Tidak ada yang sekarang tuh tanggal 11, tanggal 5. Beberapa minggu terakhir banyak seliweran video pembangunan IKN. Katanya tahun depan mulai pembangunan besar-besaran. Selain itu, emiten konstruksi dan semen bagaimana dampak emiten alat berat. Logikanya adalah targetnya singkat, peralatannya jadi lebih banyak. Memang operational cash flow-nya kurang bagus itu karena Hexa masih terikat kontrak harga jual lama padahal harga material sudah naik. Oke. Cash flow-nya minus. Ada cash flow-nya Hexa minus. Tadi ini ya, ada yang bilang minus itu karena harganya harga jual lama tapi materialnya udah pakai harga yang baru dia beli. Info, cuma ini kita nggak tahu ya entah valid apa enggak. Ada yang bilang cash flow minus, tapi penyebabnya karena dia jual dengan harga lama ini saat murah, tapi sekarang harga material udah pada naik mahal, pakai harga barunya mahal. Jadi dia dealnya pakai harga lama, sekarang udah mahal ya, jadinya ya begitulah. Oke, next, cash flow minus. Coba kita lihat di finansial. Balance sheet-nya kita ganti cash flow. Minus nih, minus 6. Loh, sering ya? Bukan nih, kastara kas di akhir periode. Gimana? Ini pembayaran pada pemasok. Not sure ya, ini detailnya keluarnya apa ya. Bisa juga ini ya, atau bahan baku mungkin, entah ya. Atau emang bahan bakunya lagi mahal, yang tadi dia bilang. Terus nggak ada lagi sih, cash flow-nya minus. Coba kita cek. Entah Hexa kemana kita ngecek ini ya. Ini kastara kasnya turun nih. Kita cek balance sheet, total ekuitasnya turun 31, liabilitas
liabilitas jangka pendeknya nambah 100. Ini kemarin kita nggak ke skip ya, nggak kita cek ya. 100 M, dan itu tingginya di jangka pendek ya. Jangka pendek 200, harusnya bisa. Aset lancarnya masih 300 ya. Selisihnya 100 M. 100 M itu ya mirip-mirip lah ya sama yang sebelum-sebelumnya. Cuma ini sempat selisih 200, 77, 130, 130 ya. Ini 100 kurang dikit. Tapi harusnya masih oke ya. Oke. Kayaknya jadi untuk sekarang kayaknya belum ada deal breaker dan harusnya masih oke ya hitung-hitungan kita. Jadi kesimpulannya adalah kita akan nambah. Cuma saya nggak merekomendasikan ya buat yang lain. Alasannya kenapa? Alasannya adalah karena posisi kita ini ya, kita punya 3 saham yang udah dieksplor. Demas kita ragu buat jangka panjang. Jadi kita drop. PTBA harga sekarang berapa PTBA? 3.600. Kemarin tuh kita kalau nggak salah, lupa ini ya. Kayaknya tuh harganya 3.000-an ya, 3.200 atau 3.000-an ya. Kalau setelah dividen besok dibagiin jadi kecilan. Jadi kita anggap harga 3.500 itu 3.600 itu masih kemahalan. Dan ini buat long termnya kita cuma dapat 6,3%. Sedangkan Hexa menurut hitung-hitungan kita, ya walaupun kita nggak bisa jamin ya ini hitung-hitungannya akurat, cuma dengan asumsi kita yang kemarin itu 8,78 dengan harga sekarang, yang artinya kayaknya kita akan tambah si Hexa ini. Hexa kita tambah. Pertanyaannya, apakah kita tambah sekarang atau nunggu? Ya lagi-lagi ya, saya nggak mau untung-untungan ya kayak ini besok kayaknya bakal turun gitu. Kita nggak mau spekulasi kayak gitu. Jadi ya udah, kalau nanti kita dapat di harga segini, alhamdulillah. Kalau nggak dapat ya udah. Gitu. Jadi mungkin kita beli di harga yang sama yang harga sekarang, 5.250. Walaupun belum pasti dapat ya kita nggak buru-buru ya. 5.250 kita beli good deal cancel 1 lot ya. Uang kita langsung habis ya, harga 525. Kita place order. Oke, kita masukin dulu ke sini recordnya. Hari ini hari Minggu, jadi besok ini 12 tanggal 11 ya sekarang, besok tanggal 12. Oh berarti besok ada diskon ya. Enggak, jangan bercanda. Hexa. Kita tambah Hexa 1 lot di harga 5.250 ya. 5.250. Commission fee 297. Exchange fee 227. Total fee segitu. Oh, sebelum ini kita copy dulu valuasi terakhir. Fee, valuasi. Ini total investasi. Kenapa nih kosong? Oh alah, gara-gara ini. Oke. Ini kita copy, kita taruh di sini. Kita balikin dulu. Oke. Ini 2022 12/11. Ini kita merahin. Sip, aman ya. 3.2971. Ini dikurang fee jadinya segini. Ini kita okein. Confirm. 525. Oh, ada Rp1 hilang. Kita tambahin di sini deh. Rp1. Kenapa ya ini stoknya selalu Rp1 lebih? 525. Oke, confirm. Itu harusnya kita nambah potensi passive income ya. 3.800. Tadi sebelumnya berapa ya? Kalau ini 0, kok belum kalah? Oh, ini kayaknya hitung-hitungan kita masih salah deh. Ya, betul. Ini belum dihitung si Hexanya. Jadi harusnya di sini nanti kita tambahin Hexa, di sini kita tambahin Hexa juga. Cuma mungkin itu nanti kita bikin next episode. Ini hitung-hitungan kita masih salah nih buat yang target bulan ini. Cuma ngitung yang PTBA doang ya, yang Hexanya nggak dihitung. Oke, jadi kesimpulannya apa? Kita beli di harga nambah Hexa 1 lot di harga 5.250. Kayaknya harga tengah bulan tuh harga yang paling murah ya. Kemarin juga Demas gitu, cuma not sure ya. Ini baru 2 bulan kita menjalani, tidak bisa menarik kesimpulan. Oke, sisa cash 147.311. Artinya apa? Kalau mau nyari saham, cari yang harganya di bawah 1.400 ya. Karena kan satu lotnya 100 lembar ya, jadi dikali 100. Cuma kayaknya dalam waktu dekat kita nggak explore saham baru lagi karena waktunya lumayan ya. Jadi kita coba benerin dulu yang tadi ya. Sheetnya ada yang belum lengkap nih tambahannya. Oke, di sini ya. Belum lengkap. Bukan ini. Dividen. Nah, ini dividennya harusnya ditambah Hexa sebelum masuk perhitungan. Jadi harusnya passive income kita lebih dari ini. Oke, mungkin cukup sekian buat hari ini. Thank you.